Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Moneter Policy. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yang berjudul Lembaga Keuangan. Sebelum penyampaian materi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Abdillah Abdiyaksyah sebagai materi pertama, Bunga Nitami sebagai materi kedua, dan saya sendiri, Sally Septia, sebagai materi ketiga. Selanjutnya ialah penyampaian materi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan, dan kepada materi saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur finansial. Langsung saja, pada hakikatnya aktivitas pemenuhan dan penggunaan dana menyangkut keseimbangan finansial di dalam perusahaan, yakni keseimbangan antara aktiva dengan pasiva yang dibutuhkan beserta mencari susunan kualitatif dari aktiva dan pasiva tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh perusahaan. Pemilihan susunan kualitatif dari aktiva akan menentukan struktur kekayaan perusahaan, sedangkan pemilihan susunan kualitatif dari pasiva akan menentukan struktur finansial atau struktur keuangan dan struktur moral perusahaan. Struktur finansial atau sering biasa kita sebut dengan struktur keuangan dapat diartikan sebagai cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai. Dengan demikian, struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasiva dalam neraca. Struktur finansial mencerminkan pula pertimbangan baik dalam artian absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing atau baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan modal sendiri. Sedangkan menurut Weston dan Copeland tahun 1997 mengartikan struktur keuangan sebagai cara bagaimana perusahaan membiayai aktivanya. Struktur dapat dilihat pada seluruh sisi kanan neraca yang terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal pemegang saham. Dalam pengelolaan bidang keuangan, salah satu unsur yang perlu mendapat perhatian adalah sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. Manajemen dihadapkan pada suatu keputusan yang penting dalam masalah pemenuhan kebutuhan dana dari berbagai macam sumber alternatif yang berasal dari dalam perusahaan atau internal financing, dan dari luar perusahaan atau biasa disebut dengan external financing. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dananya dari dalam perusahaan. Akan tetapi, ada kalanya kebutuhan dana sudah semakin meningkat karena pertumbuhan perusahaan, sehingga menyebabkan perusahaan harus menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan, yaitu berupa hutang atau debit maupun berupa ekuitas. Apabila perusahaan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dananya dengan menggunakan hutang saja, maka ketergantungan perusahaan pada pihak luar akan semakin besar dan risiko keuangan perusahaan akan semakin meningkat. Kemudian dalam upaya pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan dituntut untuk menetapkan suatu keseimbangan finansial antara aktiva dan pasiva. Yang dibutuhkan persimbangan dalam aktiva baik secara absolut maupun relatif akan tampak pada struktur kekayaan. Sedangkan persimbangan dalam pasiva baik secara absolut maupun relatif akan tercermin pada struktur finansial. Perusahaan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis guna membelanjai kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya dalam melakukan keputusan pendanaan. Untuk itu, dalam penerapan struktur keuangan, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Weston dan Brigham tahun 1991 mengemukakan beberapa variabel yang mempengaruhi struktur keuangan perusahaan, yakni ada pertumbuhan penjualan, stabilitas penjualan, struktur saingan, struktur aktiva, sikap manajemen, dan sikap pemberi pinjaman. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Nitami, NPM 1991020033. Sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai
Krisis finansial dan industri perbankan. Krisis finansial menurut ahli ekonomi, pengertian dari krisis finansial secara sederhana adalah suatu keadaan di mana sebuah negara yang pemerintahannya tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya, khususnya masalah finansial. Menurut Arafat tahun 2009 mengatakan, krisis finansial global merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan atau keadaan gawat dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Akibat dari krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat tentu memberikan dampak besar pada negara-negara Asia yang sedang berkembang. Contohnya, ketika Indonesia mempunyai hutang terhadap negara lain dan bunga dari hutang tersebut semakin bertambah setiap tahunnya, tetapi pendapatan Indonesia tidak mengalami pertambahan akibat dari krisis ekonomi global, membuat Indonesia mengalami kesulitan untuk membayarkan hutang-hutangnya. Reserve Bank of Australia tahun 2012 mendefinisikan sebuah sistem keuangan yang stabil sebagai sistem di mana setiap kegiatan transfer dana dari pemberi pinjaman kepada peminjam diakomodasikan dengan baik oleh perantara keuangan, pasar, dan struktur pasar. Oleh karena itu, ketidakstabilan keuangan adalah suatu kondisi di mana jatuhnya sistem keuangan karena mengganggu kegiatan-kegiatan ini dan memicu krisis keuangan. Sesungguhnya, resiko sistemik selalu melekat pada setiap sistem keuangan, yang menurut Davis pada tahun 2001 berkaitan dengan erat dengan kekayaan dan kesehatan lembaga keuangan. Dalam kasus ini, kegagalan likuiditas pasar dan kerusakan infrastruktur pasar juga dapat menginisiasi resiko. Beberapa literatur menunjukkan bahwa ketidakstabilan keuangan juga bisa disebabkan oleh peran arus modal internasional melalui transmisi internasional seperti pola perdagangan, tekanan nilai tukar, dan investasi asing yang menyebabkan efek menular. Sebagai contoh, krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 sebenarnya dipicu oleh krisis subprime mortgage yang bermula di Amerika Serikat. Meskipun krisis di Amerika Serikat dapat dijelaskan oleh teori-teori penyebarannya ke daerah lain, termasuk kawasan Asia, namun pada dasarnya disebabkan oleh efek menular dari krisis subprime mortgage. Di Indonesia benar-benar merasakan dampak negatif dari krisis keuangan ketika sektor perbankan mengalami krisis. Krisis keuangan tersebut menyebabkan ekonomi Indonesia harus mengalami kontraksi yang luar biasa. Pertumbuhan PDB menjadi minus 13%. Padahal sebelumnya terjadi krisis ini, Indonesia merupakan salah satu perekonomian Asia yang tumbuh pesat dan dipandang sebagai macan Asia yang akan datang. Dalam bukunya, Rehat dan Rogoff mengingatkan bahwa sebagian besar periode boomering berakhir dengan buruk, bahkan dengan sangat buruk. Ada 4 jenis krisis keuangan yang kerap terjadi. Yang pertama yaitu krisis keuangan atau debt crisis, krisis utang atau debt crisis, krisis mata uang atau currency crisis, krisis perbankan atau banking crisis, dan krisis inflasi atau hyperinflation. Satu jenis krisis keuangan dapat memicu krisis keuangan dalam bentuk lain. Misalnya, krisis mata uang yang terjadi di suatu negara juga bisa berkembang menjadi krisis utang dan krisis perbankan. Demikian pula halnya krisis perbankan dapat berkembang menjadi krisis utang, krisis mata uang, dan krisis inflasi. Hal ini berarti krisis dapat bertransformasi dengan cepat karena keterkaitan yang erat antar berbagai variabel. Selanjutnya yaitu industri perbankan. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbankan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Perbankan juga sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang meningkatkan taraf hidup masyarakat dari sisi sektor keuangan. Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum dan BPR. Perbedaan utama antara Bank Umum dan BPR adalah tidak dapat menerima simpanan berupa giro
dan tidak dapat turut serta dalam lalu lintas pembayaran. Tidak dapat melakukan kegiatan bisnis dalam falas, dan jangkauan kegiatan operasional yang terbatas. Tugas bank umum secara umum adalah melakukan dua kegiatan, yaitu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga funding, dan juga menyalurkan dana atau disebut juga dengan lending. Fungsi bank umum secara umum dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu agent of trust, yaitu agen kepercayaan. Bank membawa kepercayaan masyarakat sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Yang kedua yaitu agent of equity, yaitu agen ekuitas atau permodalan. Bank menawarkan berbagai jasa keuangan seperti jasa penyimpanan, pemberian pinjaman, dan lainnya. Yang ketiga yaitu agent of development atau agen pembangunan. Hal ini karena bank mampu memberikan kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi, atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Kemudian, jenis bank dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan klasifikasinya, yaitu yang pertama jenis bank dari fungsinya. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank dilihat dari fungsinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada bank sentral, yang kedua ada bank umum, dan yang ketiga ada BPR. Bank sentral adalah badan keuangan milik negara yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan serta menjamin kegiatan tersebut akan mencapai kegiatan ekonomi yang stabil. Yang kedua ada bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan atau berdasarkan pada prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas perbankan. Sifat umum pada bank umum adalah memberikan jasa perbankan yang ada dan beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah, di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian, jenis bank dilihat dari kepemilikan. Dalam kepemilikannya, bank terbagi menjadi 4, yakni yang pertama ada bank milik negara atau pemerintah, yang kedua ada bank milik swasta nasional, yang ketiga ada bank milik asing, dan yang keempat ada bank campuran. Kemudian yang ketiga yaitu jenis bank dilihat dari statusnya. Yang pertama ada bank devisa dan non-devisa. Bank devisa itu bank yang dapat melakukan transaksi hingga ke luar negeri atau kegiatan perekonomian dengan mata uang asing. Sedangkan bank non-devisa adalah bank yang tidak memiliki layanan transaksi hingga lintas negara yang luas, biasanya hanya dilakukan dengan negara-negara tertentu. Kemudian ada jenis bank dilihat dari penentuan harganya. Yang pertama ada konvensional dan yang kedua ada bank syariah. Bank konvensional menerapkan sistem harga sesuai suku bunga atau yang biasa dikenal dengan spread base, serta metode fee base yang artinya menghitung biaya yang dibutuhkan. Dan yang kedua yaitu bank syariah, di mana bank yang menetapkan sistem perjanjian sesuai dengan hukum Islam dengan pihak yang terkait dan penyimpanan dana dan berbagai kegiatan perbankan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Septia, sebagai pemateri ketiga akan membahas materi mengenai analisis ekonomi regulasi finansial. Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan di Indonesia, beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang disebut fintech atau financial technology telah menjadi hal umum di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi OJK maupun yang ditawarkan oleh perusahaan startup atau perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi OJK. Perkembangan fintech di sektor jasa keuangan. Dalam era perkembangan teknologi dan digitalisasi, kebutuhan masyarakat akan kegiatan di sektor jasa keuangan yang mudah, cepat, dan fleksibel pun meningkat. Kebutuhan masyarakat ini mendorong para pelaku jasa keuangan melakukan inovasi dan mentransformasikan dari transaksi cara tradisional ke dalam bentuk digital. Berdasarkan jenis fintech yang berkembang di Indonesia, beberapa lembaga jasa keuangan yang sudah melakukan perkembangan dan inovasi fintech terbagi ke dalam beberapa sektor, yaitu layanan perbankan digital atau digital banking, pembiayaan dan investasi, serta asuransi. Jenis-jenis fintech. Seiring dengan berkembangnya teknologi,
Jenis-jenis fintech pun semakin beragam. Di antaranya seperti inovasi teknologi finansial terkait dengan pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan startup yang menggunakan teknologi yang memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman. Jenis-jenis fintech yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, digital payment atau pembayaran digital. Perusahaan fintech ini memberikan manfaat layanan berupa pembayaran transaksi secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Yang kedua, financing and investment. Perusahaan fintech ini termasuk perusahaan fintech yang memberikan layanan crowdfunding dan peer-to-peer lending. Yang ketiga, account aggregator. Jenis fintech ini akan menawarkan layanan yang mengakomodasi seluruh transaksi perbankan tersebut melalui satu platform saja. Pengguna platform ini diberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi transaksi pelaporan keuangan karena prosesnya cepat dan singkat. Yang keempat, information and feeder site. Perusahaan fintech jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan jasa keuangan. 5. Personal finance atau keuangan pribadi. Perusahaan fintech keuangan pribadi melalui platformnya dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengelolaan dana yang bijaksana, sehingga menghemat waktu dan akan mendapatkan laporan sistem pembukuan yang komprehensif. Regulasi fintech di Indonesia. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai langkah awal, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 PUJK 01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis informasi yang kemudian memiliki peraturan turunan berupa Surat Edaran OJK Nomor 18 Surat Edaran OJK 02/2017. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengenai salah satu jenis fintech yang berkembang di Indonesia saat ini, yaitu peer-to-peer lending. Hal tersebut karena Otoritas Jasa Keuangan melihat urgensi hadirnya ketentuan yang membina fintech pinjam-meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam-meminjam atau hutang di masyarakat Indonesia. Regulasi fintech yang kedua yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran telah mengeluarkan peraturan terkait fintech di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ Peraturan Bank Indonesia (2009) tentang uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia tersebut telah diubah sebanyak 2 kali, yaitu dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/ Peraturan Bank Indonesia (2014) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ Peraturan Bank Indonesia (2016) tentang uang elektronik. Regulasi fintech yang ketiga yaitu Kementerian Informatika Republik Indonesia. Yang pertama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Yang ketiga, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Yang keempat, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang uji coba teknologi komunikasi, informatika, dan penyiaran. Untuk memastikan optimalisasi fintech bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan regulator terkait perlu menjaga keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan yang ditawarkan oleh fintech dengan aspek pengawasan dan perlindungan konsumennya. Tanpa memperhatikan kedua hal tersebut, fintech justru berpotensi mengganggu kestabilan sistem keuangan di suatu negara. Harus diperhatikan agar konsumen pengguna fintech memahami produk dan layanan yang digunakannya seperti prosedur, manfaat, biaya atau kewajiban, risiko, dan aspek keamanannya. Dengan memperhatikan potensi risiko dari proses bisnis fintech yang telah ada di Indonesia,
maka setidaknya terdapat 4 aspek perlindungan konsumen pada fintech yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah maupun regulator di sektor jasa keuangan, yaitu kelengkapan informasi keuangan dan transparansi produk atau layanan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, pencegahan penipuan dan penanganan kendala sistem layanan, dan perlindungan terhadap data pribadi atau cyber security. Dalam rangka untuk meningkatkan upaya perlindungan konsumen fintech di Indonesia, maka OJK dan regulator yang terkait dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut, yaitu pengawasan dan pengaturan yang lebih berfokus pada fintech yang telah berkembang dan digunakan di Indonesia, mempererat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, penyiapan mekanisme penyelesaian sengketa pada startup fintech, serta peningkatan legitimasi fintech di Indonesia. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami, semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Kami dari kelompok 6 memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.